Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Prof. Luki, Kepala LPPM yang kami hormati, Asosiat Profesor Pak Saiful, Kabid Pengabdian nih Pak ya, dan Sekretaris. Sekretaris, maaf. Nggak move on, mohon maaf. Sekretaris LPPM, terima kasih atas kesempatannya, dan para mahasiswa calon peserta KKN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya sampaikan, ini jumlahnya 200 nih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bertambah. Kegiatan ini sangat penting karena perguruan tinggi itu memiliki 3 pengabdian, 3 tridharma ya. Ada bahkan kalau Wika itu 4 ya. Catur dharma pertama adalah pengajaran dan pendidikan. Ini sudah kita lalui ya, sudah kita lalui baik secara formal maupun non formal. Kemudian penelitian ya, penelitian juga sudah mungkin ya yang berbasis materi pembelajaran ini sudah juga dilaksanakan di dalam perkuliahan. Nah, dharma ketiga ini adalah pengabdian sekaligus juga dakwah kita kepada masyarakat ya, karena judulnya adalah pengabdian dan dakwah ke masyarakat, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Secara akademik KKN ini berbobot ya, KKN lokal yang digagas atau yang dikomandoi langsung oleh LPPM ini berbobot 6 SKS. Nah ya, karena 6 SKS maka waktu pelaksanaan kurang lebih 40 hari ya, teman-teman semua berada di lapangan. Untuk itu banyak tentu tantangan yang akan dihadapi ketika saudara berada di tengah-tengah masyarakat, begitu ya. Di antaranya adalah bagaimana mensukseskan program pemerintah setempat. Nah, nanti LPPM memiliki program-program unggulan yang harus dicapai oleh teman-teman semua selama ber-KKN, gitu ya. Yang tentu ini juga mendukung ya tercapainya program pemerintah daerah gitu. Yang kedua adalah tadi karena ada dakwahnya ya, karena mahasiswa UIK ini tidak hanya tridharma tapi catur dharma, maka dharma keempat dakwah ini harus terus digaungkan. Sekaligus ini promosi ya, promosi kampus ke tengah-tengah masyarakat. Maka mulai dari mana? Mulai daripada diri sendiri. Ya, mahasiswa UIK ketika berada di tengah-tengah masyarakat di desanya masing-masing, tolong terus bersinergi dengan masyarakat, berikan yang terbaik mulai dari uswah ya, contoh dari dalam diri mahasiswa sendiri. Ya, yang paling kentara apa? Kalau mahasiswa UIK ada di kampung itu, dia akan meramaikan masjid. Ya, masjid-masjid menjadi hidup dengan hadirnya mahasiswa yang melaksanakan sholat jamaah di masjid plus. Nah, bukan cuma melaksanakan sholat jamaah, tapi ada plusnya. Ya, plus menggerakkan masyarakat, plus membersihkan tempat-tempat ibadah, begitu. Ini mungkin dakwah yang paling sederhana tapi besar manfaatnya ya, besar manfaatnya. Maka ini harus dilaksanakan oleh teman-teman semua dengan sebaik-baiknya. Kemudian apalagi contoh ya, bagaimana misalnya ketika hidup di tengah-tengah masyarakat ini mematuhi rambu-rambu yang memang ditetapkan oleh masyarakat. Karena ada pepatah, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung, gitu kan? Jangan bertentangan dengan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi budaya itu diperkuat dengan nilai-nilai agama misalnya. Maka itu harus benar-benar
taati dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti misalnya tidak berkumpul laki-laki dan perempuan gitu kan di tempat tertutup ya, apalagi di malam hari misalnya. Ini akan mengundang kecurigaan pada masyarakat. Maka sebisa mungkin tempat tinggal laki dan perempuan ini terpisah ya, terpisah, jangan jauh-jauh pisahnya, tapi paling tidak dalam satu atap. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah, begitu ya. Tapi kalau tidak bisa dihindari, carilah rumah besar, mungkin ada atas bawah begitu. Gitu ya. Kemudian benar-benar diketahui dan izin baik-baik kepada pengurus setempat, RT RW harus tahu begitu ya keberadaan kita di situ. Nah, itu mungkin yang secara teknis nanti harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Belum lagi program-program ya, program-program yang mungkin nanti akan dilaksanakan itu benar-benar program-program yang bisa mendukung pemerintah daerah sekaligus juga program-program yang menjadi fokus dari LPPM. Saya rasa itu saja. Saya ucapkan selamat untuk ber-KKN. Mudah-mudahan ya saudara mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kegiatan KKN ini. Bahkan kalau perlu sebelum berangkat KKN semua sudah punya judul skripsi, ya sudah punya tema skripsi, begitu ya, sehingga nanti di masyarakat itu ya sambil melakukan penelitian. Jadi nanti begitu beres KKN, udah punya data, tinggal disusun skripsinya. Itu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih Prof. Luki, Prof. Saiful. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita termasuk KKN ini. Cukup dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mei yang sudah memberikan sedikit tambahan untuk teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Selanjutnya sambutan ataupun paparan yang akan disampaikan oleh Kepala LPPMK Bogor, yaitu Profesor Dr. Luki Hikmat Maulana SMSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Prof. Baik Pak Saiful, Prof. Luki, saya Iya, izin siap. ya karena melanjutkan agenda rapat di KPMA. Siap, Oke. terima Terima kasih Bu kasih, Prof. Sami-sami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Bu PR1 yang sudah mundur ya. Kemudian yang terhormat Sekretaris LPPM, para kepala pusat, serta para mahasiswa yang kami banggakan. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, kudrat, serta inayahnya. Siang ini kita bisa berkumpul dalam platform daring dalam rangka sosialisasi KKN. Sholawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, wabil khusus kita semua pada sehingga akhir zaman. Para mahasiswa sekalian, tadi sudah disampaikan oleh PR1 maupun Pak Rektor bahwa KKN ini adalah salah satu rangkaian dalam kegiatan akademik yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Bobotnya SKS, dan ini adalah salah satu jenis dari 5 jenis KKN yang berlaku di UIK. Jadi kita ada KKN internasional, dan ada KKN reguler yang seperti ini,
kemudian ada KKN tematik yang Nusantara, kemudian ada 2 lagi yang itu dikemas bersama dengan Dikti. Hari ini kita akan coba informasikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa KKN ini kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor. Sehingga penentuan lokasi kecamatan, kelurahan, ataupun desa ini kita tidak menentukan sepihak, tetapi juga hasil koordinasi dengan Bapeda, ya, Bapeda masing-masing pemerintah. Karena mereka tahu persis mana yang harus ada sentuhan kaum intelektual, mana yang sudah bisa jalan. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu mungkin, ya, saya katakan mungkin, ada kembali desa itu terpilih atau ada tambahan desa baru. Karena secara personal juga pihak kecamatan ada beberapa yang request langsung saat ada pertemuan di pemerintah itu. Contoh misalnya Kecamatan Bojonggede komunikasi dengan camatnya, mereka meminta. Kemudian Pamijahan juga meminta. Bahkan yang agak jauh, Ciawi, Megabendung minta. Tapi karena faktor jarak, kita akan coba fokuskan yang aksesnya lebih mudah. Kemudian disampaikan juga bahwa KKN ini berlaku untuk semua. Ada mahasiswa reguler maupun mahasiswa kelas karyawan, termasuk yang RPL. Sekedar gambaran, banyak pertanyaan dari kemarin, Pak, bagaimana untuk kelas karyawan? Karena kita akan kerja, ya, kita sudah berjalan beberapa tahun, KKN itu akan kita gabungkan. Satu kelompok itu ada yang kelas karyawan, ada yang kelas reguler. Mengenai teknis, katakanlah aktivitasnya, itu enggak disepakati di dalam kelompok saja. Jadi kita tidak ikut campur harus A, B, C, D, karyawan atau karyawan atau reguler, enggak, selesaikan di level mahasiswa saja. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu kita sampaikan. Setiap mahasiswa nanti akan tergabung dalam kelompok yang kurang lebih 18 sampai 20 orang. Itu akan terdiri atas gabungan prodi-prodi. Karena di desa atau di kelurahan tentu ada program kegiatan yang butuh orang teknik, yang butuh orang kesehatan, butuh orang hukum, pendidikan, dan sebagainya. Ini juga adalah salah satu bentuk peningkatan soft skill, terutama di dalam teamwork, ya. Bagaimana bisa bekerja sama, bagaimana bisa mengemas sebuah kegiatan dengan satu tekad bersama dalam satu tim. Setiap mahasiswa akan diberikan satu fasilitas yang disebut dengan BKPL, yang akan ada sosialisasi pengisiannya, yang merupakan catatan harian setiap mahasiswa, apa yang dilakukan harian, mingguan, itu adalah bentuknya logbook catatannya. Sehingga di akhir ada kewajiban satu artikel dan satu video yang diunggah di YouTube. Dan nanti teknis selanjutnya akan dijelaskan oleh tim dari LPPM.
termasuk juga pemberian akun masing-masing. Yang menjadi catatan lagi adalah bahwa KKN ini semua mahasiswa akan turun ke masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Ibu R1, perguruan tinggi itu mengemban tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, pendidikan dan pengajaran, ada penelitian dan pengabdian. Oleh sebab itu, mengapa KKN ini diselenggarakan setelah semester 6? Asumsinya bahwa mahasiswa setelah mengenyam pendidikan 3 tahun sudah punya bekal ilmu yang mumpuni, yang cukup untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Kita tidak mau jadi menara gading bahwa semua sivitas akademia itu harus membumi ke masyarakat. Mencoba memberikan solusi pada masyarakat. Oleh sebab itu tadi, metode yang digunakan nanti akan disampaikan oleh tim dari APM. Hanya saja kesiapan dan kesehatan mahasiswa itu menjadi menjadi penting juga, ya. Hindari beberapa kegiatan yang cenderung menimbulkan konflik. Sudah 3 tahun ini bahwa masa KKN ini akan sinkron dengan kegiatan perayaan 17 Agustus, ya. 2 tahun yang lalu, setiap tahun mahasiswa yang KKN itu menjadi pelopor di setiap desa, di setiap kelurahan untuk meramaikan perayaan 17 Agustusan. Nah, tahun ini dapat dipastikan akan hal yang sama. Jadi, mulai dari sekarang, tolong dicatat ide-ide apa yang bisa dikembangkan nanti pada perayaan 17 Agustusan di daerah masing-masing tempat KKN. Hal lain yang cukup penting adalah selama KKN berlangsung, tolong tingkatkan kewaspadaan, kehati-hatian. Karena setiap tahun ada saja tragedi, ya, dalam hal ini yang terjadi, yang menimpa mahasiswa. Sama-sama harus saling mengingatkan, saling menjaga. Sementara itu yang bisa disampaikan, nanti tim FPM akan lebih teknis menyampaikan apa itu BKPL, bagaimana akunnya, apa yang harus diisi, termasuk timeline yang akan kita tempuh bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Kepala atas paparan yang sudah disampaikan untuk mengingatkan teman-teman mahasiswa, ya, untuk gambaran melaksanakan KKN tematik tahun 2025 ini. Selanjutnya acara yang ketiga, paparan, ya, dari narasumber pertama. Mohon izin Pak Prof, saya akan menampilkan cuma 5 slide saja, nanti disusul oleh Pak SK, dan terakhir pengisian BKPL oleh Mas Dik-Dik. Jadi acara kita ini biar berlangsung cepat, terus nantinya tanya jawab yang akan diperbanyak waktunya. Mohon izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, ya, oke. Terima kasih. Ini ada 8 slide, ya, 7 slide sebenarnya. Jadi untuk mengingatkan teman-teman mahasiswa sekalian, ya, bahwa
tujuan KKN ini ada tiga ya, ada empat, yaitu yang pertama mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan mahasiswa dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang paling penting ya, kehidupan bermasyarakat. Tadi sudah disinggung Pak Prof Rektor, Pak Prof Kepala dan Bu Prof Mei. Yang kedua, memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat. Nah, itu yang kedua, potensi masyarakat yang akan digali. Terus yang ketiga, membentuk karakter mahasiswa yang memiliki kepedulian sosial, sikap kritis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang disampaikan Pak Prof. Kepala tadi ya. Jadi karakter mahasiswa seperti apa? Karena waktu KKN itu banyak sekali eh, karakter yang akan ditemui oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Nanti bagaimana teman-temannya, bagaimana yang aktif, bagaimana yang tidak aktif. Itu tugasnya nanti adalah eh, ketua kelompok ya, ketua kelompok yang bisa untuk mengakomodir teman-temannya ya. Jadi tidak berpihak ke sana, tidak berpihak ke sini dan netral dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ada dan yang paling penting itu tidak melupakan DPL ya, dosen pembimbing lapangan itu yang paling penting. Nanti tolong diingat teman-teman yang dipercaya sebagai ketua kelompok ya, itu harus benar-benar mengayomi teman-temannya. Yang keempat adalah menjalin kemitraan antara perguruan tinggi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Tadi dari Prof. Kepala sudah disampaikan bahwa eh, lokasi KKN kita itu ada dua tempat ya. Yang pertama Kota Bogor dan yang kedua Kabupaten Bogor. Nanti untuk waktu dan tempatnya nanti biar diumumkan oleh BPM. Yang kedua adalah manfaat dari KKN ini apa? Apa saja manfaat? Ada tiga manfaat ya. Yang paling penting untuk mahasiswa adalah meningkatkan kemampuan akademik, sosial dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan nyata di masyarakat. Nah, ini yang paling penting ya. Karena apa? Dengan KKN kita sebagai mahasiswa sudah bisa berbaur ya dengan masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat sendiri adalah mendapatkan pendampingan solusi atas permasalahan lokal serta peningkatan kapasitas dan kemandirian. Jadi bagi masyarakat ini nanti mohon mahasiswa dilihat program-program yang sekiranya tidak membebankan mahasiswa sendiri ataupun teman-temannya ya. Jangan sampai nanti iuran sampai berapa gitu. Jangan sampai ya. Jadi itu dirapatkan di kelompoknya masing-masing. Jangan sampai, wah saya punya keinginan seperti ini, jangan ya. Jadi yang paling penting di masyarakat itu berbaurnya mahasiswa di masyarakat itu sudah suatu kehormatan ya, dan akurnya mahasiswa dengan masyarakat yang di sekitar lokasi KKN itu sudah lebih dari bagus ya, lebih dari cukup. Yang ketiga adalah bagi universitas memperkuat eksistensi dan kontribusi nyata Universitas Ibnu Khaldun dalam pembangunan masyarakat melalui pengabdian yang berkelanjutan. Jadi tadi disampaikan Prof. Kepala bahwa Universitas Ibnu Khaldun ini bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ada kalanya itu masih dibutuhkan, ya desa-desa yang dibutuhkan. Ada kalanya berpindah tempat itu adalah eh, kewenangan dari pemerintah kota ataupun kabupaten setempat. Berkelanjutannya di sini. Mungkin di tahun kemarin belum selesai programnya, belum selesai apa yang disampaikan oleh pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah kelurahan ataupun desa, dengan berkolaborasi dengan mahasiswa KKN masih mempunyai hutang untuk mensosialisasikan kebijakan desa maupun program-program yang ada di mahasiswa. Selanjutnya adalah sasaran ya. Sasaran itu ada 5 ya. Yang pertama masyarakat umum di lokasi pelaksanaan KKN, yang kedua pemerintah desa ataupun kelurahan setempat, yang ketiga kelompok-kelompok potensial di masyarakat ya, baik itu UMKM, PKK ataupun komunitas lainnya ya. Itu harus diserap oleh mahasiswa dengan kelompoknya ataupun berkolaborasi dengan kelompok lainnya dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sekiranya menyentuh kegiatan dan pola yang sudah disampaikan. Selanjutnya, mahasiswa peserta KKN sebagai subjek pelaksana yang memperoleh pengalaman di lapangan. Itu manfaat yang keempat.
dan manfaat yang kelima untuk Universitas Ibnu Khaldun Bogor dalam rangka mengukuhkan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi dalam pengabdian masyarakat dan pembangunan daerah. UIK ini sudah bekerja sama lama dengan pemerintah kota, kabupaten maupun lintas provinsi di Jawa Barat. Jadi kita ini sebenarnya sudah diaku oleh pemerintahan provinsi lainnya. Jadi eksistensi KKN inilah yang akan dibangun. Kita juga punya ada KKN internasional, KKN nasional, dan KKN nasional itu yang dilaksanakan oleh LLDT yang tadi sudah disampaikan Pak Prof. Kepala. Selanjutnya tahapan KKN ya. Tahapan KKN ini tahapan pengumuman dan sosialisasi yang sekarang ini berlangsung. Yang kedua tahap pendaftaran sesuai prosedur yang ditetapkan. Sekarang sudah mulai melakukan pendaftaran ya. Mungkin sudah disosialisasikan untuk pendaftaran bagaimana prosedurnya, terus pembayaran bagaimana, terus tahapan penetapan lokasi dan peserta dan DPL. Nanti kalau sudah pelaksanaan pendaftaran sudah selesai, nanti ditentukan lokasinya, pesertanya, dan dosen pembimbing lapangan. Dan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, ini tahap pelaksanaan ini yang paling krusial ya untuk peserta KKN tematik tahun 2025 ini. Yang pertama adalah aktivitas KKN tematik ini terdiri dari pembekalan, ya nanti ada pembekalannya, kegiatan di lapangan, dan pelaporan yang harus diselesaikan selama 7 minggu. Ya tadi sudah sampaikan Ibu Prof. Mei dari WR1 bahwa 7 minggu sekitar kurang lebih 40 hari di mana kegiatan lapangan dilaksanakan secara luring ya offline ya. Setiap kelompok KKN akan dipimpin oleh satu orang dosen pembimbing lapangan ya. Jadi fungsi dosen pembimbing lapangan ini adalah tempat berkonsultasi, berkomunikasi apa-apa saja yang ditemukan di lapangan, nantinya mahasiswa bisa berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan dengan baik ya, dan tidak menimbulkan gejolak misalnya gitu. Dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan muncul. Tadi sudah disampaikan juga Bu Prof. R1 bahwa yang paling banyak kejadian itu yang pertama sorotan masyarakat mungkin karena kok tempat tinggalnya berbarengan. Yang kedua eh, tingkat keamanan ya, karena masih baru datang biasanya keamanan sepeda motor biasanya itu lupa ya mahasiswa itu diingat-ingat dari sekarang bahwa kita melakukan eh, pindah tempat di tempat yang baru itu barang-barang harus dijaga ya, baik kendaraan ataupun juga barang-barang lainnya perlu ada piket misalnya gitu ya. Dan bekerjasama dengan komunitas ataupun kelompok di desa ataupun kelurahan. Ini penting ya untuk berkoordinasi. Selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi ini akan dijadwalkan oleh LPPM dengan menugaskan tim monitoring dan evaluasi. Nantinya setiap anggota ataupun kelompok itu aktif ya, sudah punya program. Kalau tahap monitoring evaluasi berarti 2 minggu ke depan sudah ada rencana program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah tahap pelaporan ya. Pelaporan itu nanti menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di pedoman pelaksanaan KKN tahun 2025 ini. Tahap pelaporan itu apakah satu kelompok satu ataupun nanti di tahap pembekalan ya. Terakhir adalah webinar ya. Webinar ini adalah unggulan dari kegiatan yang selama 40 hari dilaksanakan. Mahasiswa melaksanakan webinar dengan menyusun dalam bentuk itu poster ataupun dalam bentuk jurnal. Nah, selanjutnya adalah ini bagan alirnya ya. Bagan alir ini yang sederhana. Tadi sudah saya sampaikan di atas. Nah, ini uraiannya. Jadi data pengumuman, pendaftaran, pelaksanaan, dan pelaksanaan pelaporan, tahap monef, dan tahap pelaporan. Nanti akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan.
Nah, ini waktu pelaksanaannya mohon dicatat ya, nanti kita share untuk waktunya. Silakan cermati ya. Nanti ada 12 kegiatan ini ya, kegiatan informasi dan webinarnya sudah terjadwal, KKN DPL-nya sudah terjadwal, pelaporan juga seperti itu ya. Nah, yang paling penting nih outputnya ya. Output, ada 3 output dalam laporan KKN ini nanti. Output inilah yang akan membuahkan hasil. Hasilnya apa? Nilai KKN mahasiswa ya, rekan-rekan semuanya. Nilainya, apakah nilainya A, AB, B, jangan sampai di bawahnya ya. Karena apa? Kalau nilai KKN-nya rendah dengan tadi disampaikan Bu Prof 6 SKS, sayang kalau kita mendapat nilai cuma B ya. Dan sudah bersusah payah 6 SKS 40 hari cuma dapat B ya. Jadi diusahakan nilainya maksimal ya. Nilai maksimal adalah nilai A ya. Dengan mencukupi apa? Yang pertama laporan kegiatan KKN ya. Yang kedua artikel ilmiah nanti akan dibimbing oleh masing-masing dosen pembimbing lapangan. Dan yang terakhir adalah video ya. Jangan lupa setiap kegiatan ya, sosialisasi kah, pendampingan kah, ataupun rapat-rapat kah, itu divideokan ya, divideokan yang baik dan yang bagus. Nanti video yang akan ditampilkan itu adalah video yang fenomenal ya, tidak semua video ya. Tidak semua video, namun video yang fenomenal dan bernilai KKN yang tinggi itu akan ditampilkan. Syukur nanti ada apresiasi dari universitas, universitas untuk video yang dipublikasikannya. Jadi sekali lagi ya, ada 3 kegiatan nanti yang harus dihasilkan oleh mahasiswa, baik itu mandiri maupun itu kelompok ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih kesempatan buat yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan kedua kepada Bapak Dr. SK Perdana Prasetya menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak SK. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit saja, Pak. Jadi ini pun saya pakai handphone Siap. karena Lanjut, nggak apa-apa Pak. Siap. ya sedikit aja, Oke. Pak Wawan, mohon tolong di share screen. Pak Wawan. Siapa? Bentar, Pak. Sekarang sudah 331, alhamdulillah bertambah terus. Izin Pak Prof, mungkin semalam FAI, UAS, terus Fakultas Hukum juga laporan UAS, dan Fikes juga sebagian ikut, tidak ikut, dan UAS. Jadi mungkin agak tidak banyak yang hadir, namun ini sudah di-record. Hasil record ini akan kita sampaikan ke fakultas-fakultas yang sedang Bisa UAS. bentar ya. Ya. Ayo, Iya. Pak. Bentar. Ini Pak Awan, silakan Pak Awan. Sambil menunggu Pak Awan disampaikan itu Pak. Jadi mudah-mudahan semuanya tercover ya, dan hasil sosialisasi ini bisa kita sampaikan ke fakultas-fakultas yang sedang melaksanakan ujian akhir semester. Pak Wawan, punten, Mas Didik udah bisa? Barangkali Mas Didik bisa dibantu. Sebentar, Pak.
Ya Pak Wan, Pak Dik-Dik. Muncul nggak Pak? Belum muncul Pak. Baik, saya mulai saja ya. Jadi sambil menunggu karena belum juga screen. Jadi saya simpel. Jadi untuk ininya ada 5P ya, 5 persiapan yang harus mahasiswa mahasiswa persiapkan atau 5P yang saya tadi udah di share screen udah tapi kayaknya belum muncul juga. 5P itu adalah 5 persiapan pada saat Anda sedang ataupun akan mengikuti KKN. Nah, apa saja yang harus dipersiapkannya? Ini saya bacakan karena belum terasa share screen juga. Yang pertama adalah persiapan pribadi. Persiapan pribadi itu adalah persiapan dari Anda sendiri semua ya sebagai peserta KKN. Dalam persiapan pribadi itu Anda semua diwajibkan untuk apa ya mengumpulkan misalnya. Pak SK sudah? Oke ya, ini yang saya simpel aja Pak Saiful, punten. Yang Siap. pertama adalah persiapan pribadi. Pribadinya tuh misalnya pribadi dari Anda sendiri, bagaimana pribadi Anda sendiri itu misalnya kesehatannya, ya kan. Terus apalagi misalnya lagi kalau misalnya ada yang sakit segala macam, tolonglah bawa obat-obatan pribadinya gitu kan. Jangan sampai di sana. Dan juga kalau misalnya per kelompok nanti yang saya dengar antara 18 sampai 20 orang, itu Anda sudah bilang dulu ke teman-temannya bahwa saya punya penyakit asma nih. Ini yang harus saya lakukan apabila penyakit saya kambuh dan segala macam. Itu yang bersifat pribadi. Ada misalnya bawa apa selimut pribadi dan segala macam itu yang harus dipersiapkan. Yang kedua adalah persiapan administrasi itu seperti apa sih? Persiapan administrasi misalnya membawa surat-surat resmi ya dari kan kalau setahu saya itu setelah mendapat lokasi biasanya Anda itu wajib turun ke lapangan untuk survei ya. Survei itu bisa dijadikan juga misalnya survei apa namanya? Survei lokasi, survei cari posko dan segala macam. Nah, dari sana mungkin sudah bisa tergambar nih apa saja yang akan kalian kerjakan di dalam KKN tersebut. KKN kan tadi yang saya lihat tuh sekitar 1 bulan lebih ya Pak Saiful ya. Kalau nggak salah 1 bulan lebih itu bisa Bapak Ibu adik-adik sekalian itu mempersiapkan nih misalnya program kerjanya mau seperti apa. Saran saya program kerjanya itu jangan suatu program yang ingin mengubah tatanan dunia gitu ya istilahnya gitu. Bercandanya kan begitu ya. Nah, artinya apa? Persiapan program kerja itu disesuaikan dengan yang ada di wilayahnya. Wilayah itu butuh apa? Wilayahnya butuh seperti apa? Tapi jangan sampai terjadi lagi biasanya ketika ada anak-anak KKN itu di apa ya? Maksudnya masyarakat sekitar, oh ini bantuin dong buatin ini dan segala macam. Kalau anak mampu silakan buat, kalau tidak mampu jangan dibuat. Itulah artinya persiapan program kerja dan seperti itu ya. Kalau anak mampu silakan dibuat, tapi kalau tidak mampu ya jangan dibuat. Pak Saiful, punten ini kok. Nah, terus persiapan logistik. Nah, ini biasanya kalau persiapan logistik itu bagi-bagi antara ya pasti ada yang namanya apa namanya yang namanya itu uang sumbangan itu ya untuk kas dan segala macam pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nanti dibicarakanlah baik-baik lah dengan anggota itunya gitu, dengan anggota kelompok yang lain. Jangan sampai terbebani semua gitu kan. Kalau misalnya
pasti ada. Nanti dibicarakan baik-baik untuk membeli, misalnya membeli makanan di situ kan, untuk hemat kan ya. Hemat di sana beli makanan, bahan makanan, terus ada lagi mungkin yang membawa apa magic jar, membawa apalagi bisa membawa magic jar, bisa membawa kompor. Pokoknya bagaimana Anda hidup itu, kalau bahasa Sunda mah merih gitu ya, merih, tidak ini gitu, tidak foya-foya dan terus apa namanya, tidak foya-foya, pokoknya sederhana aja lah gitu hidupnya. Nah, itu yang persiapan logistik. Tapi yang saya tekankan sekarang adalah ketika Anda sudah mempunyai lokasi desa atau Anda sudah mempunyai lokasi yang tepatnya itunya, itu langsung saja Anda langsung tuh jangan dulu membuat program kerja ketika belum nyampe ke desanya. Kalau biar disamakan dulu, nanti bisa ke RT RW, RT-nya, oh iya di kita tuh misalnya butuh les bahasa Inggris misalnya, bisa pengajian pada maghrib itu bisa dipergunakan. Jadi hal-hal yang kecil itu eh, bisa apa ya, bisa kayak penerangan jalan segala macam, hal yang sederhana itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan skala masyarakat itu dasar desa juga udah ini ya, karena ada dana desa dan segala macam gitu. Dan mereka lebih 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 mampu gitu ya artinya. Yang terakhir adalah persiapan teknis sesudah KKN. Yang tadi buat laporan, buat video. Jangan lupa buat video itu kan bisa dari setiap kegiatan. Anda baru pertama kali ke sana, itu langsung dibuat video dan segala macam itu bisa. Jadi intinya adalah KKN itu dibuat ini aja lah, dibuat easy going lah. The show must go on gitu, artinya gitu. Artinya easy going itu jangan terbebani antara satu sama lain gitu segala macam. Nah, yang tadi misal kelas karyawan kan dicampur dengan kelas reguler ya Pak Saiful ya. Nanti kalau dicampur gitu ya deal-dealan aja gitu, deal-dealan antara kalau kerja kan Senin sampai Jumat, bisa saya kerja nih kelas karyawan, oke lah datang hari Jumat malam sampai hari Minggu. Hanya yang kelas karyawan juga tahu diri, artinya apa? Ya bawa makanan lebih gitu, uang kas lebih. Itu aja sebenarnya, Ya, dibuat simpel. simple aja gitu, jangan dibuat jadi perdebatan satu sama lain gitu. Anda hidup cuma 1,5 bulan kok bersama. Nah, yang penting itu jaga norma juga, jaga norma. Misalnya kamar antara akhwat dan ikhwan dipisah dan segala macam. Itu harus juga di situ. Baik, itu aja Pak Sekretaris. Saya kira cukup Kayaknya pemaparan dari terusan saya. aja kan. Itu Pak Prof Rektor tuh yang rencanain Ketika itu. Beliau nanti langsung ide beliau. ketika Kan nanti 2 kali apa ganti itu. namanya? Ketika nanti ada perlu apa-apa, bisa dihubungi langsung ke DPR-nya dulu dan segala macam. Jangan kira nanti juga, saya nggak menakuti ya gitu, pengalaman juga ada yang di sana gitu, ada yang ya ada yang kesurupan, ada itu hal-hal biasa-biasa aja. Ditenangin aja lah kayak gitu mah. Ada yang sakit segala macam, tergantung sakitnya. Kalau sakitnya parah, segera laporkan ke DPR-nya. Baik, Pak Sekretaris, dari saya mungkin cukup sekian. Kalau ada apa-apa nanti bisa ngobrol lah dengan saya pribadi. Ke nanti saya share nomornya yang nomor tim disiplin, Pak. Terima Oke. kasih, Pak Saibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SK yang sudah menguatkan persiapan-persiapan KKN yang nanti akan rekan-rekan semua mahasiswa semua dipersiapkan ya dan akan melaksanakan. Jadi kita ini Pak SK terus Pak Prof saya dan Pak Rizkal semuanya beliau itu adalah DPL ya. Jadi paham betul apa-apa nanti yang dihadapi ya, dihadapi mahasiswa di lapangan ya. Ada yang banyak sekali. Tapi mudah-mudahan hal positif yang kita harapkan di setiap kegiatan KKN khususnya di KKN tematik tahun 2025. Oke, selanjutnya acara yang kita nantikan adalah acara sosialisasi tentang pembuatan BKPL yang akun-akunnya nanti mahasiswa berdasarkan NIM-nya ya. Jadi silakan disimak oleh mahasiswa untuk memasukkan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat KKN. Jadi jangan sampai menunggu untuk pengisian BKPL. Ya, pengalaman yang lalu
Bahkan sudah selesai, BKPL belum diapa-apain, belum diisi sama sekali. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi di awal ini, mahasiswa bisa memperhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan. Sebetulnya yang pengelola BKPL itu apa Dr. Foni Agustiawan, namun karena beliau berhalangan hadir, maka akan disampaikan oleh Pak Dikdik dari LPPM. Silakan Pak Dikdik untuk menyampaikannya. Terima kasih Prof. Saiful. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Teman-teman, mohon diperhatikan. Ini halaman pertama BKPL. Nah, terus teman-teman kalau misalkan mau masuk ke event atau ke tempat untuk daftar gitu ya, itu buka aja di vacancy. Ini kita sebagai contoh aja ya. Ini saya pakai pakai usernya Mbak Presilia. Ya, ini sebagai contoh aja. Nanti teman-teman masuknya ke sini ya, ke KKN UIK tematik terintegrasi tahun 2025. Itu saya contoh dulu aja. Teman-teman pertama masuk aja ke event, ke vacancy, ke sini. Terus dibuka ini, yang di pojok atau ini juga bisa. Dibuka aja. Apa? Nah, lalu di sini ada menu apply as participant ya. Di scroll aja. Terus di sini ada fakta integritas. Lalu diisi aja. Lalu diisi ukuran bajunya. Ukuran bajunya teman-teman. Misalkan saya ini isi XL, misalnya gitu kan. Lalu di accept. Nah, setelah ini, sebentar. Setelah itu dibuka di running, atau teman-teman karena eh, apa KKN-nya belum dimulai kan, pasti nanti masuknya ke assign ke sini. Karena ini sebagai contoh aja, ini di running ya. Ini kalau misalkan ada menu ini, berarti ini ibaratkan kalau teman-teman udah sedang melaksanakan KKN ya. Lalu selanjutnya itu lihat untuk masukin logbooknya, tinggal diklik aja yang ini nih. Bentar. Yang activities report. Lalu untuk memasukkan logbook baru, ini diklik aja di sini. Insert new record. Lalu diisi tanggal kegiatannya, tanggal berapa. Terus setelah itu activitiesnya apa. Lalu disertakan juga dengan foto kegiatan di sini. Lalu jika teman-teman ingin masukkan PDF gitu, masukkan di form PDF ini. Nanti kalau misalnya setelah memasukkan, nanti ada di sini baru, gitu ya. Lalu di mana untuk mengupload artikel dan link YouTube. Untuk mengupload artikel dan link YouTube di tab report. Tadi kan di activity log, sekarang di report. Dimasukkan saja di sini. Di report title-nya, misalkan artikel. Artikel kelompok 1, misalkan gitu ya. Nah, ini untuk artikelnya di-upload di sini. Teman-teman bisa menggunakan format docs dan PDF, tapi perlu diperhatikan juga ya.
kadang suka ada laporan, Mas, ini saya upload laporan error gitu kan, atau ya gitu deh. Itu karena ada dua kemungkinan sih. Kemungkinan karena file name-nya ada simbol, yang kedua karena yang file yang diupload terlalu besar dari 15 MB atau 10 MB. Itu kemungkinan errornya di situ. Atau mungkin karena koneksi internet teman-teman di sana jelek gitu. Kalau misalnya mau ngupload, usahakan sinyalnya bagus gitu kan. Lalu yang di bawah ini, di report link ini adalah teman-teman bisa masukin link video di sini, gitu ya. Lalu ya kalau mungkin sih segitu dulu aja ya, teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditambahkan di sesi tanya jawab aja, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya izin kasih. tambahkan Pak sedikit, Didi. Siap Pak. Pak Prof. Lanjut. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi itu adalah hal teknis. Sekarang setiap mahasiswa, langkah pertama adalah membuat akun dulu, karena tidak semua Oh iya. ya, itu yang pertama masalah. Akun bisa diminta, nanti teknisnya dikasihkan atau harus diminta. Eh, Sebenarnya kalau akun BKPL semua mahasiswa udah punya ya, pakai akun Ya. Siak Nah, loginnya. ya. Jadi setiap mahasiswa nanti membuat akun BKPL melalui akun Siak. Jadi selanjutnya adalah kalau nggak mempelajari, nggak sambil buka pasti bingung. Jadi coba saja dulu satu persatu fitur di situ dicoba. Nah, kami yakin bahwa peserta adalah Gen Z yang tidak terlalu sulit untuk bisa memahami setiap aplikasi. Ya. Paling kalau ada masalah terkait dengan akun yang tidak bisa dibuka, dan yang paling sering adalah lupa password, itu silakan berkoordinasi dengan KPPN. Ya, begitu tambahannya Pak Sepul. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Mungkin semakin menarik ini ya. Sebelumnya saya untuk teman-teman mahasiswa, apakah link absennya bisa dibuka? Bisa diisi? Bisa, Pak. Oh bisa, Bapak. Alhamdulillah. Udah bisa ya? Pak. Oh berarti harus dihijaukan Mas Dik, jadi dibirukan. Jadi tinggal klik. Kalau ini kan masih hitam ya. Oke. Selanjutnya acara kita adalah tanya jawab ya. Jadi untuk tanya jawab ini silakan kepada calon peserta KKN. Saya berikan kesempatan 3 orang dulu ya. 3 orang untuk bertanya dari paparan Pak Prof tadi, pembukaan, terus Pak Kepala, terus dari teman-teman yang sebagai narasumber, silakan mengacungkan tangannya ya dengan memberikan kode ya. Ada yang mau bertanya? Saya cek di sini belum ada. Silakan ataupun langsung boleh ya biar tidak ini. Pak, izin bertanya Kalau yang boleh? mau bertanya nama sama program studi ya. Nama siapa, program studinya apa. Oke, silakan. Pak, izin Satu. bertanya. Ini satu dari Saya Pak Novirani Nurkasana dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Oke. Hukum. Oke. Yang pertama itu, yang kedua Ahmad Munir ya. Yang kedua Ahmad Munir. Mas Yamun bisa izin bertanya nggak, Pak? Sebentar ya. Yang ketiga Muhammad Yusuf. Nah, nanti selanjutnya ya. Muhammad Yusuf. Oke, 3 dulu ya. Oke, silakan. Noviani, silakan pertanyaannya.
Ya, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak perihal penempatan KKN ini. Jujur kami dari anak-anak Fakultas Hukum ini masih belum mengetahui ya gimana sistem penempatan untuk KKN ini, terus estimasi jarak untuk penempatannya seperti apa, karena eh, kita butuh persiapan yang matang Pak, karena dilihat dari estimasi waktu KKN-nya ini kan terhitung 40 hari. Jadi sepertinya kita butuh persiapan yang sangat matang. Karena kalau misalnya jauh, kita kan juga apa namanya butuh perlengkapan untuk pribadinya tuh harus dipersiapkan gitu loh Pak maksudnya. Jadi mungkin eh, boleh dijawab Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Novirani ya. Kita tampung dulu aja ya Pak Prof ya. Oke. Apa ya? Yang kedua Ya. Pak Ahmad Munir dari tolong disebutkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Pak, warahmatullahi saya wabarakatuh. Ahmad Munir, mahasiswa RPL dari Fakultas Hukum Pak. Yang pertama yang mau saya tanyakan, untuk kelas RPL ini Pak, waktunya sangat terbatas Pak ya. Terutama saya tinggalnya jauh di daerah Bintaro. Kalau tadi dipaparkan Jumat malam harus hadir, mungkin kalau tempatnya dekat mungkin bisa terjangkau Pak ya. Tapi kalau tempatnya jauh, nah ini yang ekstra tersendiri. Nah, apakah untuk yang RPL itu diperkenankan untuk mengikuti program yang MBKM Pak, Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun toh itu tidak bisa dan diwajibkan harus ikut, itu seperti apa begitu? Dari anjuran dari kampus itu seperti apa, teknisnya seperti apa. Kalau kita dicampur dengan reguler, khawatirnya dari teman-teman reguler eh, akan merasa keberatan juga. Kenapa yang kelas karyawan apa RPL ini kok lebih enak hanya datangnya Sabtu Minggu atau cuma Sabtu Minggu. Nah, terus untuk pengisian yang PKPL tadi Pak, itu apakah harus per orang, per mahasiswa, ataukah per kelompok? Kalau per mahasiswa akan menjadi eh, apa namanya kerepotan tersendiri bagi mahasiswa RPL atau yang karyawan Pak, karena tidak selalu hadir di tempat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Munir ya, ada dua pertanyaannya. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Muhammad Zaki. Silakan. Yusuf. Oh, Muhammad Yusuf ya. Yusuf. Oke, silakan Muhammad Yusuf dulu. Muhammad Yusuf apa Muhammad Zaki? Bapak tadi untuk Muhammad Zaki pertanyaannya Pak, sudah izin Pak. Oh iya, ininya dua nih berarti. Oke, silakan. Ini yang mau bertanya Muhammad Zaki ya. Muhammad Zaki Pak. Siap, Izin lanjut. bertanya Pak, saya Muhammad Zaki dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Oke. Gini Pak, saya menampung banyak aspirasi dari teman-teman. Salah satunya terkait dengan kelompok dan lokasi Pak. Yang pertama dari kelompok itu Pak, kira-kira kelompok ini bisa ditentukan atau tidak Pak? Lalu yang kedua, lokasi. Apakah, kan karena lokasi kan belum diketahui kan Pak ya. Terus juga karena memang banyaknya mahasiswa yang berbeda, begitu pun juga jaraknya Pak yang berbeda. Nah, kalau memang memungkinkan untuk ditentukan lokasinya oleh mahasiswa sendiri, itu bagi saya itu adalah suatu kemudahan karena mahasiswa juga pun mengetahui bagaimana jarak ia dari rumah ke KKN. Jadi sehingga bisa ditentukan lokasinya gitu Pak. Nah, kalau bisa emang boleh lokasinya, itu terima kasih banyak Pak. Cuma pertanyaannya, bisa atau enggak menentukan lokasinya itu Pak? Oke. Ada lagi Muhammad Zaki? Mungkin udah Pak, terkait dengan kelompok dan lokasi saja Pak. Oke, kelompok dan terima kasih. Bapak bertanya Bapak. Sebentar, ini kita tutup dulu ya, kan ada tiga, nanti dibuka lagi yang selanjutnya. Ini periode pertama nih, sabar. Ini pasti banyak pertanyaan nih. Mudah-mudahan pertanyaan yang awal ini terjawab oleh mau bertanya-bertanya lagi. Oke, mungkin untuk yang pertama nih,
Mbak Novirani tentang penempatan KKN dan estimasi jarak. Mirip-mirip nih dengan penempatan di Muhammad Zaki tadi yang kedua. Nah, mungkin Pak Prof. Kepala nih yang bisa menjawab nih. Untuk penempatan dulu, Bapak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Eh, Terkait dengan penempatan, jadi secara tegas ini ditentukan oleh tim dari LPPM. Si A dapatnya di mana, si B dapatnya di mana. Kita juga mempertimbangkan jarak, jadi di dalam penentuan lokasi penempatan ini, kita sudah mempertimbangkan beberapa hal, terutama erat kaitannya dengan kebutuhan program yang diberikan oleh Bapeda Litbang atau Bapeda di Kota Bogor. Insya Allah kita akan menempatkan mahasiswa itu full prodi semuanya, ya. Jadi jangan khawatir, kita akan menempatkan sesuai dengan ada yang bocor. Ya, tolong yang bocor, Mas Dik. Ya, jadi sesuai dengan jarak yang pasti kita pertimbangkan segala sesuatunya. Apakah boleh, dari sekalian lagi ya, apakah boleh memilih sendiri? Tentu saja itu tidak bisa ya, karena kalau satu boleh memilih ya tentu satu semuanya harus bisa perlakuannya sama. Apakah boleh pindah? Nah, nanti ada pertanyaan berikutnya. Boleh pindah? Kita akan memfasilitasi pindah antar pemain. Artinya gini, si A pengen pindah ke tempat B, silahkan bertukar saja langsung, baru lapor ke LPPM. Karena kalau kita atur 1.000 lebih, katakanlah 20%-nya saja yang minta pindah tukar, kapan selesainya SK? Ya, betul, ya. pusing. Gitu. Jadi setiap mahasiswa yang ingin pindah, silahkan. Tapi harus bertukar dengan mahasiswa lain yang memungkinkan untuk pindah. Dan itu kita akan mencatat saja terakhirnya. Oh, ini sudah pindah ke tempat baru. Kemudian untuk kelas RPL, pertanyaan dari Ahmad Munir. Ya. Kita tidak memperlakukan perbedaan antara yang RPL dengan reguler maupun karyawan. Semuanya perlakuannya sama, termasuk juga nanti di dalam satu kelompok itu, sekedar saya gambaran saja, satu kelompok isinya jumlah mahasiswanya 18 sampai 22 orang. Nah, di dalamnya lintas prodi, kemudian lintas kelas. Ada yang kelas reguler, kelas karyawan, ataupun RPL. Mengenai kehadiran, aktivitas, keterlibatan, kontribusi, dan lain-lain, mangga silahkan diselesaikan secara adat lah kasarnya. Diselesaikan kesepakatan di dalam kelompok itu. Ini bukan hal baru, setiap tahun juga terjadi sama seperti itu, kecuali untuk hal-hal tertentu yang sifatnya kemanusiaan. Contoh misalnya, tahun lalu ada yang mahasiswa masa KKN itu beliau mengandung, sudah usia kandungannya hampir 8 bulan. Tentu kita pertimbangannya akan ditempatkan pada lokasi yang dekat dengan rumahnya. Kemudian aktivitas sehari-harinya dia hanya Sabtu Minggu, silahkan. Kita boleh dikatakan tutup mata. Kemudian juga tahun lalu ada, mohon maaf, ada mahasiswa yang
disabilitas dengan surat pengantar fakultas, kita perhatikan itu pada posisi lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Karena hampir setiap hari anggota keluarga juga mengawal. Selebihnya, jika kondisi normal, apa yang akan dilakukan kesepakatan-kesepakatan yang bisa datangnya Sabtu Minggu saja atau hanya malam saja. Pada dasarnya LPPM akan tutup mata lah. Ya. Jadi silakan disepakati di dalam kelompok. Tadi Pak SK sudah menyampaikan, kelas karyawan bisanya cuma Sabtu Minggu. Ya, tidak masalah. Tapi ya minimal ada dukungan logistik yang agak lebih gitu. Itu bagian dari kerjasama tim. Kemudian yang Pak yang Zaki tadi lokasi ya, ini tetap ditentukan oleh LPPM plottingnya ya. Persiapan ya tadi Pak SK sudah menyampaikan 5P itu ya. Ya. Ada keperluan pribadi itu tetap diutamakan, kemudian hal-hal yang sifatnya bisa dikerjasamakan itu dikerjakan dan seterusnya. Saya kira itu ya semuanya sudah ini. Mungkin ada tadi sorry, BKPL. Ya, Nah, BKPL isi personal BKPL itu personal masing-masing. Karena nanti setiap dosen pembimbing lapangan atau DPL akan melihat dan akan menilai pada BKPL masing-masing mahasiswa. Bagaimana kalau tadi disampaikan karena kesibukan kelas karyawan dan yang RPL, sekali lagi silahkan kerjasama dengan anggota tim. Kita tidak meriksa, kamu nggak datang, jadi ngisi ya. Selama aktivitas di dalam kelompok itu dilakukan bersama, sesungguhnya laporannya pun juga relatif sama. Gitu. Foto-fotonya pasti sama. Kemudian berita acara, daftar hadir dan lain-lain itu pasti sama. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan, BKPL isinya bisa dilakukan secara bersama-sama pula. Tapi yang pasti adalah setelah nanti pembagian kelompok, silahkan melakukan beberapa kesepakatan dengan anggota kelompok. Karena di dalam itu setelah ada kelompok, harus segera dibentuk siapa ketua kelompoknya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Jadi ada peran masing-masing. Demikian Pak Sekretaris. Terima kasih Prof. Luki ya. Untuk Mbak Novirani sudah cukup ya. Jadi kita sudah mempertimbangkan itu. Itu yang pertama. Untuk Pak Ahmad Munir sudah ditekankan Pak Prof. Kepala bahwa kelas RPL ini tidak dan maupun kelas karyawan tidak ada pembedanya ya, dan tidak program MBKM sekarang sudah tidak ada Pak. Jadi wajib untuk semua mahasiswa baik reguler, karyawan maupun RPL mengikuti KKN tematik ini. Masalah tempat, waktu dan juga kesepakatan tadi Pak Prof. Kepala sudah menyampaikan bahwa silakan diatur saja, ya kan. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa ketua kelompok itu yang bijak, netral, ya kan. Nanti, oh dia datangnya gini-gini, ada kontribusi. Oh ini datangnya setiap hari, kontribusinya sebegini. Jadi ada take and give lah antara peserta KKN. Jadi kami pun di LPPM tidak kaku ya. Silakan ketua kelompoknya
mengatur kelompoknya masing-masing dengan smooth ya. Yang aktif, yang tidak aktif, yang tidak aktif. Misalnya saya bisanya cuman hari Ahad saja. Ya kan. Ada bimbingan saya dulu ada yang hari Ahad saja, tapi nyaman-nyaman aja mereka. Jadi silakan, kan tadi Pak Prof juga sudah menyampaikan, diselesaikan dengan adat, diselesaikan dengan cara yang smooth, nyaman dan tenang, ya kan, aman itu tidak masalah. Terus selanjutnya untuk Muhammad Zaki, Pak Prof juga sudah menyampaikan tidak boleh milih kelompok sendiri, apalagi milih lokasi sendiri ya, tidak ada itu ya. Jadi itu wewenangnya LPPM. Kami sudah menentukan tempat-tempat itu tidak jauh, ya kan. Misalnya kalau jauh sekali tempatnya, bisa mungkin pulang 2 minggu sekali gitu kan, terlalu jauh gitu kan ada, ataupun mungkin dia terlalu dekat malah nggak pulang-pulang, itu ada juga ya. Tuh silakan itu disepakati lagi. Terus ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak mungkin yang di room chat ya, di room chat rata-rata sudah dijawab sesama anggota room ya, termasuk pembayaran, terus juga pulangnya berapa kali ini, terus pakai transfer atau tidak lah, itu hal teknis yang kira-kira eh, bisa diselesaikan. Terus lagi untuk eh, boleh pulang nggak lah, itu kalau boleh pulang silakan saja. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa ketua kelompok itu ketua yang bijak ya. Siapa? Nanti jadi kenal dulu, berkenalan dulu sesama anggota. Tadi disampaikan Pak Pro bahwa 12 sampai 18 orang. Berkenalan dulu. Kira-kira siapa nih ya, di bagian mana? Siapa yang didahulukan selangkah untuk memimpin kita, ya kan? Jadi ketua kelompok itu bukan semena-mena dan sewenang-wenang. Oke, kita buka pertanyaan lagi, 3 lagi ya. Silakan Mutiara Salsabila. Izin Bapak bertanya Bapak. Ini siapa nih? Mutiara apa siapa? Ini Yusuf Bapak. Yusuf. Yusuf Rangga. Oh, Yusuf Rangga. Mutiara dulu, Mutiara dulu. Halo, maaf Pak, sebelumnya apa suara saya terdengar? Oh, terdengar sekali. Dari mana, Prodi? Saya Mutiara Salsabila dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Izin bertanya Bapak, masih terkait untuk lokasi, kan kemarin pas pendaftaran KKN itu ada mencantumkan domisili. Apakah kemungkinan satu kelompok kita itu yang sesuai dengan domisili kita atau gimana Pak? Terima Oke, kasih. oke, makasih. Selanjutnya, M. Hamzah dulu ya. Izin bertanya Bapak. M. Hamzah ya. Ya, Dari Hamzah Prodi, Ekonomi Syariah. Bapak izin bertanya Eksa. untuk yang di slide tadi saya membaca ada nanti kita survei ke lokasi, itu maksudnya nanti yang survei apakah kita sebagai mahasiswa yang survei ke sana atau bagaimana Bapak? Terus dari kegiatan-kegiatan itu nanti apakah apa kita yang di list semuanya ini setelah KKN di 30 Agustus kan ini ada pelaporan penilaian webinar. Ini dilaksanakannya secara online atau secara offline gitu Pak. Terus apa namanya eh tadi apa tadi? Yang mana? Gitu Bapak. Yang tadi ada satu lagi tapi lupa Pak. Mohon maaf Pak. Oke, nanti diambil dulu ya, M. Hamzah ya, yang lupa itu ya. Oke, terus selanjutnya, siapa Yusuf tadi? Yusuf atau Putri dulu? Silakan Yusuf dulu, Yusuf. Muhammad Yusuf. Udah terwakilkan sama Oh, Hamzah sudah tadi. terwakilkan. Nah, silakan Putri. Sudah terwakilkan juga? Iya Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Ya, Perkenalkan, Putri Nada. Putri Nada dari Fakultas Ilmu Kesehatan Pak. Mau Oke. izin bertanya soal pembagian kelompok. Kan dikarenakan Fikes itu ada program sendiri, itu tuh internship yang digabung. Internship itu tuh gabungan dari KKN PBL dan LKP. Nah kan kita jatuhnya magang ya Pak. Terus apakah nanti kita tetap dapat kelompok untuk KKN? Itu aja. Magang dan ini ya,
apakah itu dia aku juga kelompok KKN. Oke, 3 dulu ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Putri. Bapak Eh, tadi lagi Pak, punten Pak. silakan Muhammad Hamzah. Kalau yang ketiga udah dapat ya. Iya, jadi kalau ini teman-teman yang nggak bisa ikut Bapak, yang kan ini harusnya kan dari kelas saya juga banyak banget yang harusnya ikut, tapi karena kita UAS jadi nggak bisa ikut. Kalau misalkan nanti kita yang nggak bisa ikut ini, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita tanyakan, nanti bisa menghubungi siapa Bapak? Oke, siap. Itu aja. Ya, makasih Ya Pak. udah, ini yang Pak Prof izin yang bisa saya jawab ya Bu Pak Prof ya. Mutiara ini untuk lokasi dan tadi sudah sampaikan Pak Prof nanti dikuatkan lagi. Untuk M. Hamzah ini untuk survei. Survei lokasi itu ya mahasiswa. Kan mahasiswa yang akan KKN bukan DPL ya. Mahasiswa kalau sudah ditentukan kelompoknya tadi sudah sampaikan Pak Prof itu kelompoknya baru ke lokasi. Jangan ke lokasi dulu kelompok belum ada ataupun lokasi belum ada ya. Itu yang pertama. Ya harus mahasiswa ya. Itu Yusuf Pak Hamzah ya. Terus untuk webinar juga, kalau webinar itu biasanya online, tapi nanti tergantung dari kebijakan LPPM apakah mau online apa offline nanti kita lihat waktunya. Terus untuk yang tidak bisa ikut hari ini kita ada record ya, termasuk FAI dan juga eh, Fakultas Hukum ada yang UAS juga ada. Jadi nanti ada recordnya kita sampaikan lewat dekan. Nanti dekan disampaikan ke prodi masing-masing. Itu yang bisa untuk M. Hamzah. Mungkin untuk yang Mutiara sama Putri, silakan Pak Prof. Untuk lokasi dan pendaftaran yang Mutiara itu karena lokasi memilih, karena menyantumkan lokasi. Apakah nanti dipilihkan? Nah, itu. Dipilihkan tempatnya sesuai lokasi. Nah, tapi kalau dilihat ya nggak mungkin juga ya. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Untuk Mutiara, tadi saya sampaikan bahwa di dalam plotting penempatan kita mempertimbangkan beberapa hal, termasuk domisili. Ya, domisili. Apakah memungkinkan jauh? Bisa jadi memungkinkan. Kita tidak akan satu persatu dari 1.000 mahasiswa itu domisilinya si A daerah Ciampea, maka penempatannya di daerah Ciampea. Tidak seperti itu. Nanti kita plotting saja, tetapi kita bagi ke dalam 5 wilayah. Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Timur. Nah, dari domisili itu kemudian kita plotting. Bisa nggak kejadian, rumahnya di Citeureup, dapatnya di Pamijahan? Itu sangat mungkin. Tapi itu bukan harga mati, saya sampaikan tadi. Silahkan bertukar lokasi. Silahkan bertukar lokasi. Karena ini pasti banyak terjadi. Apalagi misalnya, wah, geng saya semuanya di sana. Itu kejadian juga akan pindah. Lalu setiap fakultas, setiap kelompok saya sampaikan tadi akan berisi semua prodi, multidisiplin. Disitulah pendidikan kerjasama dan lain-lainnya, soft skill-nya itu kan terasa. Kemudian tadi survei, oke, ya sudah dijawab. Betul, setelah dapat lokasi, plotting lokasi, mahasiswa sebaiknya melakukan survei. Apalagi yang paling enak itu begini. Setelah dapat lokasi, kemudian melakukan survei, tapi tetap harus izin berkunjung dulu ke kecamatan. Adabnya kita harus lapor dulu ke kecamatan, ke desa atau kelurahan. Bahwa nanti surat resmi menyusul, karena pada saat pembukaan nanti setiap camat ataupun lurah ataupun kepala desa akan kami undang. Tapi ini pertama. Apa yang bisa dilakukan dalam survei? Yang pertama adalah
lapor diri. Kemudian yang kedua, mencari lokasi posko. Ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan kepala desa atau pemerintah desa atau kelurahan. Program apa yang bisa dibantu oleh mahasiswa. Jadi jangan sampai kedatangan ke sana juga mahasiswa bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian web pelaporan semuanya online, hanya saja di tengah perjalanan, di tengah masa KKN nanti akan ada tim monitoring dari LPPM. Memang tidak semua, kita usahakan semua kelompok akan didatangi, tapi paling tidak satu kecamatan, satu atau dua akan kita kunjungi. Tujuannya adalah yang pertama untuk melihat bagaimana perkembangan. Harapan kita tidak ada masalah. Siapa tahu ada yang sakit, ada yang satu lain hal, itu kita pantau terus. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lanjutan, oke, nanti kita share rekamannya. Nah, kemudian yang Putri dari Fikes, bahwa internship atau magang ini programnya sebetulnya panjang, dan ini berlaku sudah 3 tahun ini kan. Jadi mulai dari 2023 sejak ada program hibah PKKM ya Pak Saiful ya, Iya, betul Prof. PKKM ya. Itu diselenggarakan mandiri karena terkait dengan kewajiban kepada Dikti. Nah sekarang MBKM-nya kan sudah tidak ada. Iya. Jadi untuk sementara silahkan saja daftar dulu, pokoknya prosedur KKN reguler itu ditempuh. Nanti pembagian kelompok dan lain-lainnya kita diskusikan nanti antara LPPM dengan dekan dengan dibantu atau mendapat arahan dari WR1. Jadi kita tidak bisa memberikan kepastian boleh atau tidaknya pembagian kelompok mandiri karena MBKM. Mengingat MBKM-nya sudah tidak ada sekarang. Ya gitu Putri ya. Sudah ya, nggak ada lagi ya Pak? Sudah, cukup Prof. Pak, izin bertanya lagi Pak untuk pembayaran KKN Pak. Oke, silakan. Informasi untuk pembayaran KKN kan harus ke PASAK Pak. Nah, sementara kamu sudah punya SIAKAD, kenapa sistem siap Pak ya? Kenapa nggak lewat situ Pak? Kalau saya harus ke sana itu pasti sudah tutup Pak, karena saya keluar kerja jam 5. Nyampe kampus paling cepat jam 8.15 Pak. Nah, mohon solusinya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini ya Ahmad Munir ya, kan bisa dititip itu kalau mau pembayaran ya, silakan saja, kan pembayarannya kan tidak harus ini, bisa dititipkan ke temannya. Sementara kita masih memakai sistem itu ya, mudah-mudahan ke depan masih bisa diperbaiki. Silakan aja, kan KKN ini kan cuma sekali, oke ya. Atau dari Pak, kalau usaha belum ada teman, titip ke TU juga nggak masalah. Nah, itu lebih enak. Lebih enak ya. Itu solusi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terus ada nih yang bertanya di kolom chat. Oh, Bu Mutiara sama Muhammad Anzah dan Putri Nada udah oke ya, cukup ya. Sudah terjawab ya. Cukup Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat, semuanya semangat. Oke, lah ini ada yang bertanya nih. Untuk PKM dan KKN ini, nah, apakah nanti dikonversi? KKN itu ada di RPS ya, ada di mata kuliah ya, nggak ada konversi-konversian ya. KKN 6 EKS sudah itu KKN. Itu nilai yang mahasiswa terima nanti pas di transkrip nilai, yaitu 6 SKS KKN. Tidak ada nama-nama lain di antara KKN. Itu ya. Oke, nah ini pembayaran anak beasiswa KIP. Bagaimana nih Pak Prof ini yang KIP? Apa tetap mengikut reguler atau bagaimana?
Bayar Kak? Tidak mereka. Eh, yang di cover hasil rapat dengan rektorat, dengan Pak Rektor dan jajaran WR, bahwa yang di cover oleh KIP adalah hanya SKS-nya saja. Sedangkan operasionalnya itu tidak di cover oleh KIP. Karena KIP itu hanya akan mengcover SPP, uang bangunan ya, kemudian SKS, lalu biaya ujian-ujian. Operasional KKN itu tidak di cover. Berarti harus bayar ya Prof ya? Iya betul. Berarti yang KIP maupun tahfiz itu bayar ya, Iya. bayar. Jumlahnya sudah disepakati ya Pak Prof ya? Iya, 350. Ya. Ada berdasarkan SK Rektor. SK Rektor 350. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Sekira cukup Pak Sebo, udah ini. Nah, ini Assalamualaikum. Mohon izin Bapak, apakah untuk yang beasiswa pembayaran KKN-nya ditanggung sendiri? Oh ya udah dijawab ya. Untuk Rika Kafilah. Saya bacakan dulu ya Pak Prof ya, untuk yang di kolom chat. Terus lanjut pembagian kelompok sudah. Nah, ini pembagian kelompok kira-kira kapan nih? Dari Hamzah lagi nih. Sabar ya, nanti kita baru sosialisasi hari ini. Nanti pasti kita sampaikan ke fakultas masing-masing. Tinggal ditunggu saja ya. Sudah ada Secepatnya. timelinenya. Ya, secepatnya. Oh, saya Nah, lupa ada satu lagi tadi yang siap. ditambahkan, bahwa setiap peserta nanti akan diberikan kemeja apa namanya itu DPH DPL ya, seragam ya, PDH atau PDL yang kali ini warnanya berbeda. Makanya di pendaftaran itu disebutkan ukuran baju ya, kalau tidak salah ya. Ada kan ukuran baju. Jadi sudah direkap ukuran baju mulai dari S sampai ke 6XL tahun ini itu. Ada 6XL. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, sebentar, Pak Saiful. Maaf Pak Prof, itu tadi ada masalah pembayaran. Ini dari Mbak April, Pak Wawan, Pak Kabak itu KIP di ini ditanggung UNIF katanya. Tapi ya nanti kita sampaikan lagi ya. Nanti disampaikan lagi, silakan nanti biar tidak simpang siur ya. Karena kan barusan juga disampaikan nih dari Pak Kabak TU bahwa itu. Nah, nanti tunggu pengumuman selanjutnya ya dari Jumlah. Terus pembayaran itu yang 350 itu ke LPPM ya. Nanti nominalnya nanti keputusan rektor ya. Berapa nominalnya kita juga belum tahu. Nanti disosialisasikan setelah sosialisasi ini ya. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Saya Pak Jidan. Khairul Umam atau Jidan dulu? Jidan dulu. Saya mau nanya ini aja sih Pak terkait size card PDH Pak. Oh iya, Jidan size PDA ya. Iya Pak. Oke, terus size-nya nanti mungkin dari LPPM mengedarkan ke fakultas-fakultas ya. Nanti tinggal diisi biar secepatnya. Di pendaftaran sudah ada pengisian, Pak. Oh, iya. Oh, sudah ada. Oke. Sudah ada atas nama Jidan. Ini Pak maksudnya size card-nya, ukuran panjang lebarnya Pak. Standar ukuran misalnya L, standar ukuran L gitu aja. Oh, baik. Terima kasih. Sudah ada ya di pendaftaran ya Zidan ya. Oke, saya. Khairul Umam. Khairul Umam, coba silakan apa yang mau sampaikan. Dari mana?
Halo, Khairul Umam, masih ada standby di sana? Sebelumnya suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya. Kedengaran sekali, silakan. Dari prodi mana? Sebelumnya saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Izin Pak, saya mau nanya Pak. Kan saya tadi terlambat masuk ya Pak. Apakah PowerPoint-nya bisa di-share gitu Pak? Biar nanti saya pelajari lagi Pak. Bisa. Iya. Apalagi? Nanti Sudah sih Pak. Itu aja sih PPT Pak. sama record kita sampaikan. Ya. Bapak, maaf Pak, ingin bertanya Pak. Ini siapa nih? Rifki Pak. Rifki. Rika Yuli dulu. Iya. Gimana Pak? Rika Yuli dulu atau oh ya? Iya, boleh Bapak. Rika Yuli dulu ya. Rifki sebenarnya habis ini ya. Ya, izin bertanya Bapak, Dari fakultas prodi apa? dari program studi pendidikan vocational design fashion. PVD. Ya. Oke, dalam proses pelaksanaan KKM tentunya pasti ada kemungkinan situasi yang nggak sesuai ya Pak, kayak dengan rencana awal, kayak misalkan faktor masyarakat, cuaca gitu kan ya, kendala teknis. Nah, dalam situasi seperti itu, jika program yang dijalankan mengalami kegagalan atau nggak mencapai target itu Pak, seperti yang dirancang dalam proposal, apakah hal tersebut akan mempengaruhi penilaian KKN kami secara signifikan? Oke. Itu aja? Sudah Bapak, terima kasih. Oke. Selanjutnya siapa tadi? Rifki, coba. Iya Bapak, mohon maaf ya Pak. Dari prodi mana? Dari Fakultas Hukum Pak. Eva. Oke. Ingin bertanya tadi kan, mohon maaf Bapak ngomongin untuk pembayaran yang masalah beasiswa Hafiz. Tadi Bapak, ya ada pembayaran ya Pak? Nah, terus apa lagi bertanya itu ya? Nah, terus kan kemarin itu saya sudah konfirmasi ke BASK untuk menanyakan soal pembayaran untuk beasiswa Hafiz ya Pak. Oke. Yang pas saya sudah konfirmasi ke sana, tidak ada pembayaran apa-apa. Jadi saya jadi bingung gitu Pak. Oh iya. Mungkin. Oke, nanti biar diklarifikasi Pak Prof lagi ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Rosdiana Dewi. Assalamualaikum Pak, saya dari Fakultas Teknik dan Sains mau bertanya. Siapa nih? Rosdiana ya? KKN ini bisa Rosdiana bukan? PKM nggak Pak? Oke. Iya, Rosdiana. Oke, apa lagi? Ya, Dikonversi ya. Tadi nggak menyimak ya, Rosdiana. PKM. Iya, jadi dijawab langsung ya Pak Prof ya, biar ini. Untuk Rosdiana KKN dan KKN ini ada di transkrip. Jadi 6 SKS itu muncul dan program PKN sekarang sudah tidak ada. Kan kebijakan menteri sekarang adalah perguruan berdampak ya itu. Jadi kita berdampak, bukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sudah tidak ada lagi ya. Jadi jangan bertanya lagi tentang KKN dikonversi segala macam. KKN ini program wajib yang ada di transkrip nilai maupun mata kuliah ya. Ini sama dengan mata kuliah. Oke, yang untuk yang Rike Yuli, halo? Gimana? Baik Pak, terima kasih. Cukup ya. Untuk Rike Yuli, untuk program yang tidak berjalan ya. Nanti kalau program itu, makanya tadi Pak Prof dan Pak SK juga sudah menyampaikan, harus tahu dulu apa yang akan dikerjakan ya. Jadi jangan sampai programnya mulu-mulu ternyata tidak berjalan. Ataupun ada masalah dengan kegiatan di desa seperti itu. Ataupun apa yang tidak mampu dilaksanakan mahasiswa. Jadi sampaikan dulu dan diskusikan dengan kelompok. Makanya tadi ada survei ya, ada survei ke lapangan, diskusikan dengan kelompoknya, apa yang kira-kira bisa menjadi program, apa yang rencana program. Ada kan tidak program itu tidak harus dilaksanakan saat kita KKN. Ada rencana program ke depan yang harus dilaksanakan oleh desa ataupun kelurahan. Jadi itu untuk program jangan khawatir ya.
Yang penting jangan memberatkan mahasiswa dan meringankan desa gitu kan. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kelompok itu berkolaborasi membuat program seramping mungkin ya dan tidak memberatkan anggotanya gitu ya. Itu yang untuk Kelly. Untuk yang Rifki silakan Pak Prof tentang Hafiz dan KIP. Baik, sudah saya sampaikan tadi hasil rapat terakhir yang dibahas itu KIP. Ya, KIP itu keputusan terakhir itu yang di cover adalah SKS, SPP, dan uang bangunan serta uang ujian-ujian. Sedangkan untuk KKN itu membayar. Tapi kemudian tadi ada wacana ya, ternyata itu di cover juga. Universitas, ya Prof. Nanti saya akan coba setelah rapat ini akan coba konfirmasi ke rektor karena terkait dengan ini harus ada dasar hukumnya, ya. Yaitu SK rektor. Kalau ada dasar hukumnya itu yang akan kita pegang sama-sama. Ya, jadi sabar Pak tadi ya Rifki ya. Rifki. Kemudian untuk Rike sedikit tambahan Pak Saiful. Siap. Apakah pernah kejadian hal-hal yang tidak diinginkan? Tahun kemarin kejadian di 3 kelompok di daerah Citerep atau Cilengsi ya, saya lupa. Itu kebanjiran. Jadi apakah nanti program tidak tercapai? Kebanjiran, bencana itu adalah force major. Kita tidak bisa tolak. Makanya sampaikan saja di laporan. Ini tidak tercapai dengan alasan kebanjiran. Komunikasi dengan DPL itu menjadi penting. Karena apa? Yang akan memberikan nilai KKN ini adalah DPL. Jadi rajin-rajinlah komunikasi dengan DPL. Usahakan paling telat setiap akhir pekan itu mengisi logbook. Atau sepakati dengan DPL setiap akhir pekan ataupun 3 hari sekali adakan pertemuan online. Ya, jadi komunikasi akan terjalin terus. Jadi jangan galau. Kalau ada bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan, program tidak berjalan, kita tidak memaksakan itu harus 100% selama ada kasus-kasus atau ada bencana. Tentu ada pertimbangan. Begitu ya. Mudah-mudahan sih tidak ada bencana, tidak ada apa. Amit-amit gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Prof sudah dijawab ya Rike, Rifki dan Rosdian ya untuk KKN. Jadi KKN PK itu tidak bisa dikonversi, itu adalah mata kuliah ya. Terus untuk yang di kolom chat sudah ada yang menjawab dari LPPM ya tentang PDH, saya sudah dijawab juga Pak Prof, itu sudah ada di forum pendaftaran. Jadi sudah tidak ada masalah lagi ya untuk size-nya, ukurannya mengikuti. Ada untuk pertanyaan berikutnya bisa disampaikan ke hotline tadi, ada nomor hotline. Oh iya, ada nomor hotline di LPPM di kolom chat, silakan dicatat ya. Nanti silakan bertanya di situ menyangkut KKN, DPL dan kelompoknya. Mungkin kita buka lagi satu sesi ya, Prof ya. Ada Susi Febrianti ini yang mau bertanya. Cukup 2 aja Pak, udah mau. Cukup 2 ya. Menjelang asar ya. Silakan Susi Febrianti dari prodi mana? Baik, perkenalkan Bapak, saya Susi Febrianti dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya mau bertanya Bapak, terkait pembagian wilayah itu kan ditentukan oleh universitas ya Pak. Yang ditentukan itu kecamatan atau desanya Pak. Lalu di setiap kecamatan itu kan ada banyak desa, atau di setiap desa ada banyak perkampungan. Nah, itu apakah yang disurvei sama kita itu adalah perkampungannya? Lalu ketika memilih perkampungan untuk program KKN,
itu kita menentukan sendiri atau ditentukan sama pimpinan dari wilayah tersebut, Pak. Dan untuk pembatalan misalnya, ketika kita sudah survei ke satu perkampungan dan ternyata kita satu kelompoknya itu tidak sreg gitu untuk KKN di situ, apakah bisa dibatalkan? Terima kasih, Bapak. Oke, ada 3 ya pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi? Satu orang lagi. Satu orang lagi masih bisa kesempatan? Tidak ada? Ya. Oke, silakan Pak Prof. Jadi Oke. ada 3. Susi dari Susi Febrianti, bimbingan BKPI. konseling ya. Ya. Bahwa penentuan lokasi desa atau kelurahan itu setiap kecamatan kita memplot ada 3 desa. Nama desa atau nama kelurahannya kita sudah koordinasi dengan Bapeda. Masalah lokasi apakah kampungnya ditentukan, mahasiswa pada saat survei itu akan harus komunikasi dengan kepala desa. Kepala desalah nanti yang akan menentukan di kampung mana mahasiswa itu akan ditempatkan. Karena mereka yang lebih tahu kondisinya. Apakah nanti, contohnya gini, ternyata di desa itu perlu ada penanganan pengembangan UMKM. Ternyata di desa itu ada sentra produksi apa, bisa saja di sana. Jadi masalah lokasi sampai dengan nama desanya itu ditentukan oleh LPPM setelah mendapat rekomendasi ataupun masukan dari Bapeda. Jadi kita tidak mandiri. Hanya untuk lokasi kampungnya, RT, RW, dan lain-lainnya, itu disepakati dan direkomendasikan oleh masing-masing kepala desa. Begitu, ya. Ya, terima kasih Pak Prof. Jadi udah jelas ya, Susi. Jadi kalau misalnya dibatalkan itu kemungkinan sedikit ya, karena kan sudah lewat dengan Pak Kepala Desa, nanti diarahkan ke RW ataupun RT mana, ya kan? Biasanya udah seperti itu, yang lalu-lalu seperti itu. Jadi sudah punya program sebenarnya, jadi sebelumnya. Jadi kemungkinan dibatalkan itu sedikit. Namun nanti ya tergantung dari lokasi yang bersangkutan. Tapi yakin bahwa KKN ini bukan suatu momok ya, bukan suatu yang menakutkan, tapi KKN ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa KKN ini mendekatkan diri mahasiswa dengan masyarakat, yang mana program-program yang ada di masyarakat bisa diterjemahkan oleh mahasiswa. Saya kira itu ya mungkin Pak Prof ya. Mungkin Pak SK ada yang mau ditambahkan? Sudah. Oke, Pak SK sudah. Pak Wawan ataupun Mas Dik, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak, nanti bisa Cukup, dibahas di hotline ya. Oh, di hotline ya. Ya, dia kita hotline semuanya sudah dicatat ya, nomor hotline LPPM. Oke, kalau tidak ada Pak Prof, silakan mau ditutup Pak Prof atau? Baik, para mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda sosialisasi ini, meskipun belum semua, tapi nanti ada materi yang bisa di-share, jika nanti akan di-share baik PPT-nya maupun ada pengumuman-pengumuman lainnya. Ya. Substansi dari sosialisasi ini sudah tersampaikan, terutama dalam BKPL. Ya. Oleh sebab itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas atensinya. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah, lanjutkan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Amin. Sebelum ditutup, mohon bisa on cam karena kita akan mendokumentasikan untuk pelaporan. Pak Wawan silakan di. Ada berapa halaman?
Berapa halaman Pak Wawan? Oh, ada 11 halaman. Ada 11 halaman. Yes, di on cam ya semua ya. Berarti sama ini mata kuliah ini ya Pak Prof ya, harus on cam gitu di akhir. Iya. Saya mahasiswa saya haruskan on cam semua. Kita ngajar dari awal sampai akhir on cam. Nah, mahasiswa harus on cam juga. Meskipun tadi off cam. Silakan Pak Wan, sudah dihitung 1 2 3. Baik, Prof, benar. Yang 1 2 3. Oke. Yang halaman 2 siap. 1 2 3. Oke. Yang halaman 3 1 2 3. Oke. Nah, yang halaman 4 banyak amat ini. Iya, ada 11 Pak Kabak. 3 4. Yang halaman 4 1 2 3. Wah, ada yang bertiga nih. Mantap. Ya, ngumpul. Yang halaman 6. 6. 1 2 3 6 kayaknya nggak on-cam semua. Iya, ada yang katanya rusak katanya. Nggak apa-apa, lanjut. 1 2 3 saya cek sampai keadilan. Halaman 8 bentar, mohon bersabar. Jangan keluar dulu ya, yang halaman 8. Bentar, jadi ngerubah soalnya ini 1 2 3. Bentar. Halaman terakhir 1 2 9. Oke. Terima kasih Pak Wawan, Pak Kabak. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, baik itu mahasiswa karyawan, reguler maupun mahasiswa RPL. Alhamdulillah rangkaian sosialisasi pelaksanaan KKN tematik tahun 2025 sudah selesai. Kami juga mohon maaf, saya sebagai MC mohon maaf apabila salah kata. Dan kita ambil hikmah, kita ambil yang terbaik dari paparan tadi. Saya juga mohon maaf Pak Prof ya, dan rekan-rekan sekalian. Marilah kita tutup dengan, tadi sudah ditutup Pak Prof, saya sebagai MC juga menutup, mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan rekan-rekan meninggalkan. Sama-sama silakan meninggalkan tempat. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Semangat ya, semangat. Sama-sama, semangat. Oke.